Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? Semoga anak-anak ustazah masih dalam keadaan sehat ya. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Hingga hari ini kita masih dalam keadaan sehat, masih bisa belajar, masih bisa menuntut ilmu walaupun hanya melalui video yang ustazah berikan. Salawat dan salam juga kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, anak-anak ustazah masih semangat belajar di rumah? Semoga anak-anak ustazah masih terus dan tetap semangat ya belajar di rumahnya. Nah, kenapa seperti itu? Karena walaupun sekarang belajarnya di rumah, ini juga termasuk bagian dari menuntut ilmu. Nah, anak-anak ustazah tahu kan hadisnya bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Apa hadisnya? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Iya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nah, kita sebagai umat muslim wajib untuk menuntut ilmu. Nah, terutama ilmu agama. Nah, selain itu ilmu di dunia juga wajib kita pelajari selama ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, jadi anak-anak ustazah, walaupun sekarang sedang belajar di rumah, tidak di sekolah, tapi belajarnya harus tetap semangat karena termasuk dari bagian menuntut ilmu. Nah, belajarnya harus dengan baik. Ketika diberi tugas harus dikerjakan. Kenapa? Karena itu termasuk bagian dari tanggung jawab anak ustazah. Nah, termasuk bagian dari menuntut ilmu. Jadi anak-anak ustazah gak boleh sia-siakan kesempatan yang anak ustazah punya untuk menuntut ilmu. Nah, kita lihat di luar sana banyak anak-anak yang tidak bisa belajar. Nah, tapi alhamdulillah anak ustazah masih bisa belajar, masih bisa menuntut ilmu. Nah, maka dari itu belajarlah dengan baik, tuntutlah ilmu dengan serius. Insya Allah ilmu yang antum dapatkan nanti akan bermanfaat untuk antum, baik itu di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alright students, before we start our lesson today, let's pray to Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alright students, please look at the picture first. Coba perhatikan gambarnya terlebih dahulu. Kita lihat di sana. What picture is that? Ya, di gambar tersebut ada boy broke a window. Ya, ada seorang anak laki-laki yang merusak kaca. Sepertinya ia merusak kaca atau memecahkan kaca dengan bolanya. Is it good or not? Apakah itu hal yang baik atau tidak? Of course not. Nah, berarti anak ini sudah melakukan sebuah kesalahan. Ya. Jika anak itu adalah antum, so what will you do if you make a mistake? Apa yang akan antum lakukan jika antum berbuat salah? Good. Of course, we have to say sorry. We have to ask for apologize. Kita harus meminta maaf ketika kita melakukan sebuah kesalahan. Good. Alright, students. Today we are going to learn about expression of apology. Hari ini kita akan belajar tentang ungkapan maaf. What is expression of apology? Apa itu ungkapan maaf? Expression of apology is expression that we used
to tell someone that we are sorry for having done something that make someone or make people feel unhappy. Ya, jadi expression of apology, ungkapan maaf itu adalah ungkapan atau kalimat yang kita gunakan ketika kita ingin menyatakan kepada orang bahwa kita sangat menyesal karena sudah melakukan sesuatu yang membuat orang tersebut merasa kurang senang. Okay, so how to apologize in English? Bagaimana caranya meminta maaf dalam bahasa Inggris? Okay, there are so many expression that can we use. Ada sangat banyak ungkapan yang bisa kita gunakan to apologize, untuk meminta maaf. Nah, di sini Ustazah akan menyebutkan beberapa ya. Nah, contohnya yang pertama yaitu I'm so sorry. Nah, yang artinya Ana minta maaf atau Ana sangat minta maaf. Oke, kemudian sorry, it was my fault. Maaf, itu adalah salah Ana. Nah, kemudian I do apologize for. Ana meminta maaf untuk. Nah, jika menggunakan kata ini, menggunakan kalimat ini, maka sertakan alasannya. Misalnya antum datang terlambat. Nah, maka ucapkan I do apologize for coming late. Nah, Ana minta maaf karena datang terlambat. Nah, kemudian please forgive me for. Nah, tolong maafkan Ana untuk. Nah, ini sama seperti yang sebelumnya. Jika menggunakan ungkapan ini, maka harus menggunakan alasannya. Nah, seperti yang tadi misalnya datang terlambat, maka ucapkan please forgive me for coming late. Tolong maafkan Ana karena Ana datang terlambat. Oke. Kemudian bisa juga menggunakan ungkapan sorry, please don't be mad at me. Maaf, tolong jangan marah kepada Ana. Nah, kemudian I'm sorry, I shouldn't have done that. Maaf, Ana seharusnya tidak melakukan itu. Nah, jadi ini adalah beberapa expression, beberapa ungkapan yang bisa kita gunakan to apologize to someone, untuk meminta maaf kepada orang. Oke. Alright, next, if there is someone asks for an apology, what should we say? Nah, jika ada orang yang meminta maaf atau mengungkapkan ungkapan maaf, apa yang harus kita ucapkan? How to respond an apology? Bagaimana kita merespon permintaan maaf? Ya, ada banyak sekali ya ungkapan yang bisa kita gunakan untuk meresponnya. Nah, di sini Ustazah akan menyebutkan beberapa. Nah, yang pertama, misalnya it's fine, or it's okay, or it's alright. Nah, ketiga ungkapan ini sama artinya, yaitu tidak apa-apa. Nah, kemudian don't worry about it. Nah, tidak perlu khawatir tentang hal itu. Kemudian it doesn't matter. Itu bukan masalah. And then don't apologize. Tidak perlu meminta maaf atau jangan minta maaf. Nah, kemudian never mind, yang artinya tak perlu dipikirkan. Nah, jadi beberapa ungkapan ini bisa kita ucapkan jika ada orang yang meminta maaf kepada kita, yang tentunya harus kita maafkan. Oke, nah jadi anak Ustazah bisa gunakan ya kalimat-kalimat ini atau ungkapan ini dalam percakapan sehari-hari. Alright, now please pay attention to the conversation about how to use expression of apology. Nah, baik, sekarang silahkan perhatikan percakapan berikut ini tentang penggunaan expression of apology, tentang ungkapan maaf. Oke. Hi Rehan, have you read the book? Hai Rehan, sudahkah antum membaca bukunya? Yes, I have. Ya, Ana sudah membacanya. Do you bring the book now?
I want to read it. Apakah antum membawa bukunya sekarang? Ana ingin membacanya. No, I don't. I do apologize for leaving your book. Ana tidak membawanya. Ana minta maaf karena sudah meninggalkan buku antum. Never mind. Please bring it tomorrow. Tidak perlu dipikirkan. Tolong bawa bukunya besok. Alright, Dafa. Baiklah, Dafa. Nah, dari percakapan tadi kita bisa lihat ya. Di sana siapa yang menggunakan expression of apology? Ya, yaitu Raihan. Raihan asked for apologize to Dafa because he left Dafa's book. Ya, Raihan meminta maaf kepada Dafa karena sudah meninggalkan buku Dafa. Oke, dan Dafa menjawabnya, Dafa meresponnya dengan kalimat never mind. Tidak perlu dipikirkan. Oke. Do you understand? Okay, good. Now, Ustazah has an exercise for you. Ya, Ustazah punya satu buah tugas untuk antum. Tugasnya adalah please make a simple conversation by using expression of apology. Silakan buat percakapan singkat menggunakan ungkapan maaf. Antum membuat percakapannya berdasarkan situasi berikut ini. Nah, Ustazah di sini ada 3 situasi, ada 3 keadaan. Silahkan pilih salah satu, kemudian dibuat percakapannya. Oke, yang pertama, you lost your friend's book. Antum menghilangkan buku teman antum. Yang kedua, you break mom's vase. Antum memecahkan vas bunga bunda. Oke, yang ketiga, you come late to school. Antum datang terlambat ke sekolah. Nah, silahkan pilih salah satu situasinya. Boleh yang menghilangkan buku teman, boleh yang memecahkan vas bunga bunda, atau yang datang terlambat ke sekolah. Nah, kemudian buat percakapan berdasarkan situasi yang tadi antum pilih. Oke, boleh dibuat di buku, latihan terlebih dahulu, kemudian dipindahkan ke Google Form, atau boleh langsung antum tulis ke Google Form. Do you understand? Alright. Oke, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai ya, Nah Ustazah. Semoga antum semua paham apa yang Ustazah sampaikan. Nah, dan juga semoga ilmu yang Ustazah berikan buat antum bisa bermanfaat. Amin. Nah, oke, we close our lesson today by doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.